Apa yang memotivasi aku berbuat baik, Kak? Ketika aku di dalam ambang maut, ketika aku dalam masa proses kemo, di mana aku merasakan rohku keluar dari tubuhku, aku sadar hidup ini cuma sementara, sebentar aja yang hidup ini. Jadi setidaknya sebelum aku menghadap kepada Tuhan, sebelum kematian itu datang kepadaku, aku mau menjadikan hidupku ini berharga. Aku mau menjadikan hidupku ini sesuatu yang bernilai di mata Tuhan. Dan aku butuh doa-doa daripada orang-orang yang betul-betul teraniaya mendoakan aku. Ya, karena doa-doa orang yang teraniaya, doa orang-orang yang susah itu luar biasa. Gitu ya. Jadi ketika aku dalam kesakitan, ketika aku dalam penderitaan sekalipun, ketika aku di kemo pun, aku datang ya menyuapi orang sakit, masak makanan untuk orang sakit, aku buat. Karena apa? Di dunia ini nggak ada yang perlu dianggarkan, nggak ada. Mati, tanam, selesai, tinggal cerita, tinggal nama, itu pun nggak lama diceritakan nama kita itu. Jadi hidup ini nggak ada yang perlu dibanggakan, kaya miskin nggak ada yang perlu dibanggakan. Yang perlu dibanggakan itu adalah ketika kamu didoakan oleh orang-orang, itu yang luar biasa. Jika ada orang yang mendoakan kamu karena merasa berterima kasih atas kehadiranmu dalam hidupnya, itu yang luar biasa. Ya, sangat besar impactnya, sangat besar dampaknya ketika orang susah dengan orang miskin mendoakan kamu secara ikhlas dari hatinya. Dia bersyukur mengenalimu, dia bersyukur mengetahui ada kamu di sisinya. Itu yang penting. Ya, jadi kalau harta ininya sayang, kalaupun ku bilang misalkan adalah hartaku, rumah gedong berlimpah ruah segala macam, itu sementara aja, itu sebentarnya itu. Uang bisa dicari, harta bisa dicari, tapi doa yang ikhlas itu nggak bisa dibayar, nggak bisa dibayar. Doa yang ikhlas itu nggak boleh dibayar. Kau kasih 1 juta, nah doakan aku, itu bukan doa yang ikhlas lagi. Bukan doa yang ikhlas lagi, bukan doa yang tulus. Tapi ketika kita bersedia menolong orang, ya, ketika kita membagi waktu menolong orang, kita membagi waktu berbagi dengan orang dalam keadaan apapun, mereka tulus mendoakan, itu yang penting. Harganya itu nggak ternilai, nggak ternilai. Ya, jadi aku adalah manusia yang sudah merasakan bagaimana rohku keluar dari tubuhku, bukan omong kosong. Udah aku rasakan bagaimana rasanya ketika roh ingin keluar dari tubuh, sudah aku rasakan. Bukan omong kosong. Ya, tapi saat itu aku menangis, aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, belum waktunya, tolong aku, masih banyak tanggung jawabku. Pakai aku Tuhan jadi saksi untuk orang-orang bahwa cancer boleh sembuh, bahwa kanker boleh sembuh. Pakai aku Tuhan untuk jadi semangat untuk orang-orang yang berjuang, untuk semangat bagi orang-orang yang sakit bahwa kanker bisa sembuh. Tiada yang mustahil. Tuhan jadikan aku bukti nyata bahwa penyakit kanker yang paling parah sekalipun bisa sembuh, asalkan kita ada niat, semangat, dan doa. Kalau dibilang, kalau orang yang sakit itu, khusus kepada orang sakit ya, kalau orang yang sakit itu, kalau cuman di mulut dibilang aku mau sembuh, itu sia-sia. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Jadi kepada teman-teman yang dalam keadaan sakit saat ini, kalau kau bilang kau mau sembuh, kau harus tahu bertindak. Iman tanpa perbuatan sia-sia. Kalau kau mengimani kau mau sembuh, bagaimana supaya sembuh? Makan pastikan dipaksa, harus ada masuk makanan. Mulut memang gak selera, badan memang menolak, pahit rasanya, mau muntah dari dalam. Tapi ketika kau bilang kau mau sembuh, kau harus bisa paksa makan. Ya, pantangan dijaga, berdoa, ya, berpikir aku tidak mau menyusahkan orang, aku mau sembuh. Ketika aku sakit, ketika aku sikit-sikit ke kamar mandi, aku sikit-sikit ke kamar mandi, aku bilang sama si Pera, Pera ambil ember, aku mau kencing di ember aja. Kasihan dia ulang alik ngantar aku ke kamar mandi. Aku kencing di ember. Di ember aku kencing. Aku minum 3 liter sehari. Jadi kalau kita bilang kita mau sembuh, jangan cuma di mulut. Kita perlu ada tindakan, perbuatan. Jadi kepada kamu yang sakit, kalau kamu bilang kamu mau sembuh, kamu harus siap berperang. Kamu harus siap bertindak. Ya, makan dipaksa. Aku dulu ketika sakit mulutku ini, langit-langitnya ini runtuh semua, bernanah. Kalau kalian yang mengikuti aku dari dulu, bernanah mulutku ini, bernanah. Tapi aku bilang sama Tuhan, Tuhan,
Aku mau sembuh. Makanan ini harus masuk ke dalam perutku supaya ada tenaga dari dalam. Aku makan sambil berderai air mata. Makan sambil berderai air mata. Tuhan, kau menemaniku. Kutelan, kupaksa, bayangkan sambil kutelan, sambil nanah-nanah dengan darah masuk ke dalam mulut. Itu perjuangan, bukan hal yang mudah. Badanku daripada 66 kilo jadi 41 kilo. Sampai dokter pun sekarang melihat aku terkejut. Betulnya kau sekarang udah sehat? Hebat kali kau. Ya, kenapa? Ketika aku mengimani aku mau sembuh, maka aku harus bisa berjuang. Aku harus berperang. Sekalipun keadaannya sudah lemah, sekalipun seolah-olah iblis sudah bekerja biar aku menyerah. Sampai demamku dibuatnya 43, demam 43, demamku, mataku buta separuh, aku nggak mau menyerah. Aku udah ditelanjangi aku, maaf cakap, telanjang ini, semua diletak kain basah, udah. Tapi aku tetap bilang, Tuhan, belum waktunya. Tuhan, bukan waktunya. Besar tanggung jawabku, Tuhan. Tolong Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Dalam keadaan sudah hampir mati. Sudah hampir mati. Sampai dokter pun geleng-geleng kepala. Tapi 2 jam kemudian aku sadar. 2 jam kemudian aku sadar kembali. Paru-paruku yang sudah hitam semuanya, ini paru-paruku ini hitam semuanya. Gara-gara kena infeksi dan bernanah. Sampai hatiku, liverku pun bernanah. Sampai 65 hari aku di rumah sakit. Tapi aku tak pernah berhenti berdoa. Tuhan, aku mau sembuh. Tuhan, aku mau sembuh. Kalau aku apa-apa jadi sama aku, bagaimana Bapakku Tuhan? Siapa yang akan menjaga Bapakku? Aku yang dimilikinya saat ini untuk berjuang dengan dia. Bagaimana dengan suamiku Tuhan? Tuhan, jadikan aku Tuhan saksi untuk semua orang. Jangan jadikan aku biasa-biasa, harus luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sekarang kesembuhan ada di tanganku. Ya, kalian yang mengenal aku dari awal pasti kalian tahu perjuanganku bagaimana. 1 tahun 4 bulan di rumah sakit. 1 tahun 4 bulan. Bayangkan, 1 tahun 4 bulan. Penyakit kanker itu penyakit yang memang sangat mengerikan. Ya, sangat mengerikan penyakit kanker itu. Apalagi kalau di kemo. Di kemo itu maksudnya kita bernyawa tapi tubuh ini dimatikan. Itulah kemo. Kita bernyawa tapi tubuh ini dimatikan. Ya, aku bernyawa, otakku hidup. Otakku hidup, hatiku ini ada, tapi tubuhku seolah-olah sudah mati. Bagaimana hidup di dalam tubuh yang sudah mati? Tapi aku tetap bilang, Tuhan, aku nggak mau biasa-biasa, aku harus luar biasa. Ketika aku di rumah sakit dulu, kalau aku udah mulai oke badanku, perawat, dokter pasti susah jumpa sama aku, karena aku lari ke sana, lari ke sini, jumpa pasien-pasien orang tua yang nggak dijaga mamanya. Akulah datang menyuapi, kusuapi, ku kasih makan, ku ambil minumnya, ya, karena aku mau ketika aku sakit, aku pun dilayani orang. Jadi ketika aku sehat, aku mau melayani orang sakit. Nah, seperti itulah komitmenku dulu. Jadi yang lagi dalam pergumulan sakit, jangan menyerah. Tidak ada yang mustahil, ya. Prinsipku dulu ketika aku sakit, kalaupun aku harus mati Tuhan, ya. Kalaupun aku harus mati Tuhan, aku mau mati dalam keadaan bahagia. Terima kasih Tuhan, kau izinkan penyakit ini datang. Setidaknya aku tahu hidupku ini sangat berharga. Waktu yang kulewati ini sangat berharga. Aku mau mengatakan aku mencintai orang-orang sekelilingku, mencintai suamiku, mencintai keluargaku. Aku gak mau mengingat orang yang membenciku. Karena penyakit inilah makanya aku bisa melupakan orang yang menyakitiku. Karena penyakit inilah makanya aku bisa mengampuni orang yang menyakitiku. Aku gak mau terlalu ambil pusing sama orang yang membenciku. Karena apa? Waktuku ini berharga. Ya, waktuku berharga. 1 hari tidur aku bangun. Oh, itu udah luar biasa. Pada kamu yang sakit, tetap kuat. Ingat yang kukatakan ini. Kamu mengimani bahwa kamu ingin sembuh, kamu harus punya tindakan. Iman tanpa perbuatan itu sia-sia, bukan omong kosong. Jika kau beriman kau sembuh, maka kau harus berbuat sesuatu untuk kau sembuh. Bagaimana supaya sembuh? Makan, paksa, harus bisa makan. Enak nggak enak, telan. Makan buah, banyak berdoa, banyak minum. Ya, bernyanyi. Yang sakit bernyanyi. Supaya ada semangat dalam dirimu. Ya, waktu aku sakit, aku selalu nyanyi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Aku selalu berdoa itu. Dulu aku selalu nyanyi dulu.
Jangan pernah menyerah. Kalau kalian yang ngikutin aku ya, pasti selalu. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada. Aku selalu nyanyikan itu dulu ketika aku dalam masa perawatan. Ya, memang betul. Jangan menyerah. Singkat kali hidup ini, teman-teman, saudara-saudaraku, terlalu singkat. Jadi jangan buang waktumu dengan orang-orang yang memang gak menghargai kehadiranmu.